Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 Maret 2023, Kamis, hari biasa Pekan Prapaskah kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Iwat Mara SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 16, ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi Pribadi yang Peduli dengan Orang Lain. Yesus melalui Injil pada hari ini mengisahkan kepada murid-muridnya tentang seorang miskin bernama Lazarus dan seorang yang kaya. Selama masa hidup mereka di dunia, keduanya menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Lazarus, seorang yang miskin, yang selalu berbaring dekat pintu rumah orang kaya tersebut untuk menghilangkan rasa laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Sedangkan orang kaya tersebut selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Namun, ketika keduanya meninggal dunia,
keduanya menjalani kehidupan yang lain. Lazarus mati dan dibawa oleh malaikat-malaikat Allah ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya tersebut mati dan mengalami kesengsaraan di alam maut. Melalui kisah ini, Yesus ingin mengatakan bahwa kemiskinan atau kekayaan bukanlah faktor yang membantu seseorang untuk mendapat tempat yang layak dalam kerajaan Allah, melainkan sikap penyerahan diri dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup menjadi hal yang utama sebagai pengikut Kristus. Orang kaya dengan segala kemapanan, ia merasa dapat hidup tanpa Allah, sehingga tidak ada lagi kepekaan dan rasa empati untuk berbagi dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan setiap hari, tanpa manusia sadari, kadangkala manusia bertindak seperti orang kaya tersebut. Kekayaan atau kemapanan yang dimiliki membuat mata hati seorang manusia menjadi buta. Kekayaan atau kemapanan yang dimiliki justru membuat manusia menjadi sombong dan melupakan Tuhan, sehingga hati nuraninya mati dan ia tidak menjadikan Tuhan sebagai tumpuan dalam hidup. Dengan demikian, manusia akan melupakan atau mengabaikan atau bahkan tidak peduli dengan orang-orang yang menderita atau orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui diri mereka. Dan bisa jadi, kekayaan atau kemapanan yang dimiliki seorang manusia membuatnya menjadi pribadi yang pendiam ketika berhadapan dengan praktik-praktik ketidakadilan yang merugikan orang-orang terpinggirkan atau orang-orang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Melalui Injil pada hari ini, sebenarnya Yesus ingin mengajarkan bahwa kekayaan atau kemapanan yang kita miliki kadang bisa membuat kita menjadi pribadi yang egois, tidak peduli, acuh tak acuh, bungkam dengan ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi, dan pada akhirnya kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup. Oleh karena itu, pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk kembali menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup, menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain yang membutuhkan bantuan kita, menjadi pribadi yang mampu menyuarakan suara orang-orang yang terpinggirkan, dan juga kita menjadi pribadi yang selalu berempati dengan mereka yang menderita dan terasing. Di dunia ini, kita hidup tidak sendirian saja. Di sekitar kita, ada banyak Lazarus yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Semoga kita mampu mengolah kemapanan yang kita miliki menjadi berkat untuk mereka. Karena bukan seberapa besar kita memberi untuk mereka, tetapi kehadiran dan kepedulian kita menjadi secerca harapan yang selalu menguatkan mereka. Allah Bapa yang Maha Rahim, arahkanlah hati kami kepadamu, agar dengan kekuatan roh-Mu, kami tetap teguh dalam iman dan giat dalam karya, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.